Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yissir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirruhu dama nafa'a bilumi wa barakatihi wa nafahati wa madati karamati fid darin, amin. Qissatu Musailamatul Kazzab. Qissatu Musailamatul Kazzab. Qissatu Musailamatul Kazzab ma'a ba'dis sahabah. Ruwiya, diriwayatkan, anna Musailamatul Kazzab, sesungguhnya Musailamah akhadha rajulain, dia telah mengambil dua orang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ahadihima, maka berkata ia Musailamah kepada salah satu dari dua sahabat tersebut, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Qala, berkata ya salah satu sahabat yang ditangkap Musailamah, na'am. Qala atashhadu anni Rasulullah, apakah kamu juga bersaksi aku ini Rasulullah? Berkata satu sahabat itu, na'am. Fataraka sabila, maka membebaskan ia Musailamah akan jalannya satu sahabat tersebut. Sumada bil akhar, kemudian memanggil ia Musailamah dengan sahabat yang satunya. Waqala, berkata ia Musailamah, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Qala atashhadu anni Rasulullah? Qala ini asam, aku tuli, aku tidak bisa mendengar. Mengatakan ya sahabat akannya kata-kata 3 kali, fadaraba unuqah, lalu memenggal ia Musailamah akan lehernya satu sahabat tersebut. Fabalawa dzalika Rasulullah, maka sampailah cerita demikian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama hadzal maqtul, adapun ini sahabat yang telah dibunuh, famadha ala sidqihi wa yaqini, dia telah berjalan di atas kebenarannya, kejujurannya dan keyakinannya, dan dia telah mendapatkan sebuah fadilah. Fahani'anlah, maka selamat untuknya. Wa amal akhar, adapun yang lain yang mengaku dengan lidahnya Musailamah adalah utusan Allah tapi hatinya tidak, itu ayat yang dimasukkan tadi, illa an tattaqu minhum tuqa. Ini dalam rangka menjelaskan kalimat illa an tattaqu minhum tuqa. Apa kata Nabi? Faqabila rukhsatullah, maka dia telah menerima rukhsah dari Allah. Fala taba'ata alaih, maka tidak ada tuntutan di atasnya. Harus di sana berhenti, karena jawaban ini mempertegas hukum kedua, apa makna taqiyah dan apa hukum taqiyah. Hukum ketiga, hal tajuzu tauliyatul kafir, bolehkah melantik orang kafir? Wasti'maluhu fi syu'unil muslimin,
dan mempekerjakannya pada kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Istadalla ba'dul ulama bihadil ayatil karimah, telah berdalil oleh sebagian para ulama dengan ini ayat yang mulia di atas, annahu, sesungguhnya, la yajuzu tawliyatul kafir syai'an min umuril muslimin, tidak boleh melantik orang kafir sedikit pun, akan sedikit pun dari urusan kaum muslimin. Wala ja'luhum ummala, tidak juga boleh menjadikan mereka sebagai pegawai-pegawai. Wala khadaman, tidak juga sebagai pembantu-pembantu. Kama la yajuzu ta'zimuhum wa tawqiruhum fil majlis wal qiyami inda qudumihim, sebagaimana tidak boleh membesarkan mereka, memuliakan mereka dalam majlis, berdiri menyambut kedatangan mereka. Fa inna dilalatahu ala ta'zim wadihah, maka sesungguhnya menunjukkannya, berdiri ketika mereka datang atas ta'zim, itu sangat jelas. Wa qad umirna bihtiqarihim, sungguh diperintahkan akan kita dengan menghinakan mereka, dengan firman Allah, innamal musyrikuna najas, hanya saja orang musyrik itu najis. Berkata Imam Ibnul Arabi, wa qad nahahu Umar bin Khattab, sungguh telah melarang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu angkat Sayyidina Abu Musa Asy'ari bizimmin, dengan sebab laki-laki zimmi, istaktabahu, yang melantik ia Sayyidina Abu Musa sebagai juru tulis. Istaktaba, yang melantik sebagai juru tulis ia Abu Musa akannya zimmi di Yaman. Wa amarahu bi azlih, dan memerintahkan ya Nabi akannya Sayyidina Abu Musa dengan memecatnya zimmi tersebut. Berkata Imam Jassas, di dalam ini ayat dan bandingan-bandingan ayat lain, ayat-ayat semana dan ayat ini ada dilalah ala an la wilayata lil kafiri alal muslimi fi syai'in, ada yang menunjukkan atas sesungguhnya tidak ada jenis kekuasaan apapun bagi orang kafir terhadap muslim dalam apapun. Wa annahu idza kana lil kafir ibn sawir muslim bi islami ummi, dan sesungguhnya apabila ada bagi orang kafir itu anak yang masih kecil yang muslim. Kenapa bisa muslim? Bis islami ummi, dengan sebab Islam maknya. Fala wilayata lahu alaihi, maka tidak ada hak wilayah, tidak ada kekuasaan bagi si bapak kafir terhadap anak kecil muslim di dalam tasarruf, tidak juga mengawinkan, tidak juga hal-hal yang lainnya. Wa yadullu anna zimmiya, dan menunjukkan di atas sesungguhnya orang zimmi la yuqalu jinayatal muslim, tidak dibayar diat akan ia. Yuqalu, dibayar diat, karena jinayat seorang muslim. Jadi kalau orang muslim bunuh zimmi itu enggak ada diatnya. Demikian juga seorang muslim la yuqal, tidak diberi diat jinayatahu, karena jinayatnya si zimmi.
lianna dzalika minal wilayah wan nusrati wal ma'unah, karena sesungguhnya demikian termasuk dari wilayah menolong dan ma'unah membantu. Wa mimma yu'ayyidu hadzal ra'ya, di antara sesuatu yang memperkuat ini pendapat, wa yurajjihuhu, dan mentarjih akannya pendapat adalah firman Allah yang berbunyi walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, tidak akan pernah menjadikan oleh Allah bagi orang-orang kafir terhadap orang beriman akan jalan. Nah, itu pendapat apa? Satu saja, tidak ada pendapat kedua. Hukum keempat, hukmul mudarah li ahli syarri wal fujur, hukum bermudarah kepada ahli pelaku-pelaku kejahatan dan kezaliman. Tajuzu mudaratu ahli syarri wal fujur, boleh hukumnya mudarah ahli syarr, pelaku kejahatan, wal fujuri, dan kezaliman. Wala yadkhulu hadza fil muwalatil muharramah, tidak termasuklah ini ke dalam kategori mualah, menjadikan pemimpin yang diharamkan. Mualah. Faqad kana alaihi salatu wassalam yudaril fusaqa wal fujara, maka sungguh adalah Nabi SAW itu bermudarah, ya Nabi, dengan orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Wa kana yaqul, dan ada ya Nabi SAW pernah berkata, inna la nabashu fi wujuhi qaumin, sesungguhnya sungguh kita nabashu, bermanis muka, fi wujuhi qaumin, pada wajah-wajah kaum, artinya di depan-depan mereka. Wa qulubuna tal'anuhum, padahal hati-hati kita mengutuk hati akan mereka. Mukanya saja bermanis-manis tapi hati benci. Itu mana mudarah, komplase. Nah, berpura-pura menampakkan penampilan yang hormat, yang bagus, tapi hakikatnya tidak. Atau seperti yang Nabi riwayatkan, berkata sebagian ulama, in kana fima la yuaddi ila dararil ghair, jika ada ia mudarah itu pada perkara-perkara yang tidak menyebabkan ia kepada memudaratkan orang lain, sebagaimana annaha la tukhalifu usuluddin, sesungguhnya mudarah itu tidak menyalahi ia akan usul agama. Tapi kalau bermudarah menyalahi usul agama, seperti mengucapkan selamat Natal, fadzalika, selagi tidak menyalahi usul agama maka hukumnya boleh. Tapi kalau menyalahi usul agama, merusak akidah, maka hukumnya haram. Tidak ada mudarah di sana. Ucapin salam kepada non muslim, ucapin selamat Nyepi, selamat Natal, selamat Waisak, nah hari-hari besar agama lain, itu hukumnya tidak boleh. Mudarah yang dibolehkan dengan dua syarat: tidak memudaratkan orang lain dan tidak menyalahi dasar agama. Fadzalika jaiz, maka demikian mudarah dua syarat hukumnya boleh.
Wa in kanat tuaddi ila darul ghair, jika ada yang mudarah itu menyebabkan ia kepada memudaratkan orang lain, seperti dibunuh. Gara-gara kita bermanis muka, akhirnya kelompok lain dibunuh dan dia itu muslim. Atau pencurian, atau syahadat zur, kesaksian palsu, maka tidak boleh ia mudarah albattah sama sekali. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Allah menunjuki orang-orang yang Allah mau kepada jalan yang lurus. Ma tursidu ilaihil ayatul karimah, apa saja yang bisa ditunjuki oleh ayat yang mulia yang barusan yang kemarin kita baca. Satu, kesimpulannya adalah muwalatul kafirin, menjadikan pemimpin orang-orang kafir, wa mahabbatuhum, mencintai mereka, tawaddud ilaihi, berkasih sayang kepada mereka, muharramatun fi syariatillah, diharamkan dalam syariat Allah. Nah, walaupun itu idolamu dalam bola. Nah, kalau non muslim nggak boleh. Itu idola saya itu. Muslim nggak? Kalau nggak muslim nggak boleh. Oh, sosialnya tinggi, biarin saja. Yang penting non muslim nggak boleh dicintai. Nah, mendingan pemain bola lokal, penting muslim. Idola antum siapa? Musipola. Mana mainnya? Semen Padang. Nah, pernah juara dunia? Belum pernah masuk dunia. Akan juara dunia. Tapi kalau dia juara dunia dan dia non muslim lalu mencintainya, haram. Nah, bintang film senang sekali dengan Mr. Bean misalnya. Nah, atau bintang film Hollywood atau Bollywood atau Cina, hukumnya haram kalau non muslim. Petinju. Yang kedua, taqiyah indal khauf, melakukan taqiyah ketika khawatir terhadap keselamatan diri atau harta, atau ta'arrud bil adzab syadid, akan menyebabkan bagi azab, gangguan yang berat, itu hukumnya boleh taqiyah. Yang ketiga, ikrah, pemaksaan, itu membolehkan bagi seseorang untuk melafazkan kalimat kafir dengan syarat ayyabqal qalbu mutmainnan bil iman, bahwa kekallah hati dalam keadaan tenang dengan iman. Itu dalam kondisi tertentu. Yang keempat, la silah bainal mu'min wal kafir bi wilayah, tidak ada hubungan antara mukmin dan kafir dengan kekuasaan, wilayah, kepemimpinan, nusra, pertolongan, tawarus, saling mewarisi. Lianal imana yunakidul kufra, karena sesungguhnya iman itu membatalkan kekufuran. Allahu muttali'un ala khafaya nufus, bermula Allah SWT itu mengetahui atas hal-hal yang tersembunyi dalam jiwa. Khafaya, hal-hal tersembunyi dalam diri. La takhfa alaihi khafiyatun min umuri ibadi, tidak ada yang tersembunyi di atasnya Allah, tidak ada yang tersembunyi di atasnya Allah oleh yang tersembunyi dari urusan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhadarah yang ke-23, Faridatul Haji fil Islam, kewajiban haji dalam Islam. Nah, masuk ke surah Ali Imran. Jadi 22 penyampaian itu dalam surah Al-Baqarah. Maaf, 22 sudah surah Ali Imran. Berarti 21 masih dalam surah Al-Baqarah.
Nah, jadi ayatul ahkam di dalam surah Al-Baqarah ada 21 tempat. Dan ayatul ahkam itu mesti dikuasai oleh fuqaha, oleh mujtahid. Tidak mengapa dia tidak menguasai ayat-ayat yang lain, tapi ayatul ahkam wajib diketahui. Dalam surah Al-Baqarah ada 21. Nah, sekarang penyampaian yang ke-23, kewajiban haji. Ada dalam surah Ali Imran ayat 96-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal bait, awal rumah yang diletakkan akan ia bagi manusia. Lalladzi itu sungguh rumah yang ada di Bakkah, maksudnya di Makkah. Bakkah Makkah, mim ke ba, ba ke mim boleh diganti karena makhrajnya sama. Nah, makhrajnya berdekatan. Di Bakkah mubarakah yang diberkahi dan sebagai hudan lil alamin, bimbingan, petunjuk, hidayah bagi semesta alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Padanya Makkah itu ada tanda-tanda yang jelas, yakninya makam Nabi Ibrahim. Makam di sini tempat berdiri, tempat berdiri Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah, bukan makam dalam bahasa Indonesia. Wa ma dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ia akannya Makkah itu ada ia, itu orang yang aman. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hak Allah terhadap manusia itu haji ke Baitullahil Haram. Badal siapa manusia yang wajib haji itu? Badal ba'ad dari kul man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu kepadanya akan berjalan. Wa man kafara, siapa saja yang ingkar, ia punya uang, punya kekayaan untuk berangkat haji tapi enggak mau, maka sesungguhnya Allah itu sangat kaya, tidak memerlukan dari semesta alam. Nah, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tahlilul lafzi, makna perkata. Mengurungkai tahlil lafzi, lafaz. Pertama, kalimat awwala baitin, yang dimaksudkan dengannya awwala baitin adalah awwalu baitin lil ibadah, awal rumah yang dibangun untuk ibadah. Fal baitul haramu awwalul masajid ala wajhil ard. Maka Baitullahil Haram itu awal dari seluruh masjid yang ada di muka bumi. Sungguh pernah ditanya akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an awwali masjidin wudi'a linnas, dari awal masjid yang diletakkan untuk manusia. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidul Haram, kemudian Baitul Maqdis. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, awwalu baitin wudi'a lin-nasi lil ibadah. Penafsiran awwala baitin ay awwalu baitin, awal rumah yang diletakkan bagi manusia untuk pengabdian, untuk penyembahan. Berkata Imam Zamkhsyari, makna wudi'a lin-nas
ju'ila muta'abbadan lahum, dijadikan tempat ibadah bagi mereka. Faka'annahu qala, maka seolah-olahnya Allah SWT itu berfirman, inna awwala muta'abbidin linnasi al-Ka'batu, sesungguhnya awal kali tempat ibadah bagi manusia adalah Ka'bah. Nah, itu mana awal baiti. Bakkah itu nama bagi Makkah, maka bisa disebut Makkah, bisa disebut Bakkah, dari bab ibdal, mengganti ba ke mim, mim ke ba. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, sabada ra'su, bisa dikatakan sabada, bisa dikatakan samada. Kapan dikatakan sabada? Idza halaqahu, apabila dia mencukur akannya kepala. Nanti sabada ra'suhu, telah botak kepalanya. Boleh pakai bada, boleh pakai mada. Begitu juga tinun lazim atau tinun lazim, boleh ganti zib, boleh ganti zib. Dikatakan, kenapa kedua? Bakkah itu adalah tempatnya Ka'bah, sesuai dengan ukuran Ka'bah yang sebenarnya itu Bakkah. Kalau Makkah itu adalah tanah haram seluruhnya. Itu bedanya Bakkah sama Makkah, katanya beda. Jadi ada dua pendapat, ada mengatakan sama, ada mengatakan beda. Berkata Imam Ibnul Arabi, wa innama sumiyat Bakkah, hanya saja disebut akan ia Makkah dengan Bakkah, li'annaha tabukku anaqal jababir, karena sesungguhnya Makkah itu menghancurkan ia akan leher-leher orang zalim. Falam yaqsidha jabbarun bisu'in, tidaklah bersengaja bertujuan akannya Makkah oleh orang zalim dengan kejahatan, melainkan menghancurkan, memecahkan akannya, mematahkan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar kalimat Bakkah. Bakkah itu artinya penghancur. Yang kita tahu Abraha berniat menghancurkan, dihancurkan oleh Allah. Mubarakan, mubarakan itu artinya barokah. Barokah itu maknanya ziyadah, bertambah. Wa kasratul khair, banyak kebaikan, itu yang namanya berkah. Jadi dalam waktu tertentu orang hanya bisa melakukan 1-2 kebaikan, kita bisa buat 4, 5, 6, itu namanya barokah. Sekali merangkul dayung, merangkul 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu namanya berkah. Insya Allah datang satu tempat, nah, tertunai hajat kita, ketemu dengan kawan lama, ketemu pula tanpa orang berhutang, kita bisa bayar hutang, ketemu juga sama orang yang membayar hutang, kita tagih hutang. 4 sekali jalan, itu namanya barokah. Wahia, dan dia barokah ada 2 macam, ada hissi, ada manawi. Nah, sama dengan kalimat dalam ilmu bayan tadi, ada hissi, ada manawi. Hissi itu fisik, manawi itu tidak ada fisik, non fisik. Adapun hissi yang fisik, maka dia adalah masaqahullahu, sesuatu yang memberikan akannya sesuatu oleh Allah daripada kebaikan bumi dan
keberkahannya bumi. Kemana Allah berikan? Sako itu mana dasarnya? Dihalau. Nah, sesuatu yang menghalau akannya sesuatu oleh Allah dari kebaikan bumi dan keberkahan bumi ke penduduk ini negeri. Nah, sehingga kalau mau cari buah di tanah Makkah itu buah apa saja ada. Bahkan pisangnya lebih bagus daripada pisang kita. Padahal nggak ada pohon pisang. Nah, mau makan nanas, makan pisang, makan apel, makan pir, makan semangka, datang semua ke situ. Tujuba ilaihim min aqtaril ardi, dikumpulkan kepada mereka dari seluruh penjuru dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, yujba ilaihi samaratu kulli syai', dikumpulkan, ditarik kepadanya buah-buah setiap sesuatu, rezeki dari sisi kami. Itu disebut berkah fisik bagi tanah Makkah. Sehingga termasuk sesuatu yang ada di negeri-negeri yang tidak datang ke negeri kita, itu ada di situ. Ini saya salah ini mas, produk Kalimantan. Kenapa di Padang nggak ada? Kenapa dimakan sampai? Nah begitu. Itu barakah hissi. Barakah manawinya adalah tawajjuhun nas min masyariqil ardi ila wa magharibiha ila hadhil bilad muqaddasah. Menghadapnya, menujunya manusia dari timur negeri, dari barat dunia, dari timur dunia, barat dunia ke ini negeri muqaddasah. Ya'tuna ilaiha, datang mereka kepadanya, min kulli fajjin amik, dari setiap pelosok yang jauh. Ada di antara mereka itu belum pernah datang ke ibu kota Indonesia, tapi sudah sampai di Makkah. Di Jakarta aja belum pernah dia, tapi ke Makkah sudah. Li'ada'il manasik, untuk menunaikan manasik haji umrah, istijabatan lida'watil khalil, sebagai bentuk mengabulkan doa sang Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Faja'ala af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Nah, akhirnya Masya Allah nanti orang mau berangkat haji rela nanti, rela berdesak-desakan. Hudan lil alamin, itu makna hudan masdar dengan makna hidayah. Artinya anna hazal baital atiq huwa masdarul hidayah. Sesungguhnya ini Ka'bah atiq, atiq itu yang dimerdekakan oleh Allah, tidak bisa dijamah oleh tangan penguasa zalim. Dia adalah sumber hidayah dan sumber cahaya bagi seluruh makhluk. Wakilah dikatakan makna dari hidayah hudan lil alamin, Ka'bah itu adalah hudan lil alamin, maknanya adalah annahu qiblatul lil alamin. Dia adalah tempat menghadap, kiblat bagi seluruh alam. Yahtaduna bihi ila jihati salatihim, yang terpetunjuk mereka dengannya bait ke arah salat mereka. Itu makna hudan lil alamin. Maqamu Ibrahim, dia adalah hajar, batu, alladzi qama alaihi Ibrahim alaihissalam, yang berdiri di atasnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hinartafa'a bina'ul Ka'bah, ketika telah tinggi bangunan Ka'bah. Kalau kita seteger. Wa kana fihi asaru qadamai, adalah pada batu itu jejak dari dua kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, dua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa zahaba ba'dul mufassirin, berpendapat sebagian ulama tafsir kepada annal murada min maqami Ibrahim, yang dimaksudkan dengan maqam Nabi Ibrahim, dia adalah
maudi'u qiyamihi lis-salati wal ibadah, tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk salat dan ibadah. Bukan makam tempat bangun Ka'bah, tapi tempat salat. Yuqalu dikatakan hadza maqamuh, inilah makamnya Nabi Ibrahim. Artinya ini tempat yang telah memilih ia Nabi Ibrahim akannya tempat untuk salat padanya tempat. Ini pendapat Imam Mujahid. Jadi makam Ibrahim itu dua penafsiran, ada penafsiran jumhur, ada penafsiran pribadi Imam Mujahid. Berkata Imam Qurtubi, wa fassara Mujahidun, menafsirkan oleh Imam Mujahid makam Nabi Ibrahim dengan tanah haram seluruhnya. Di makam Nabi Ibrahim itu tanah haram seluruhnya. Fazahaba ila anna min ayatihi, maka berpendapat ia Imam Mujahid kepada sesungguhnya di antara tanda-tandanya, ayat-ayatnya adalah Safa, Marwah, rukun dan maqam. Maka ada dimasukkan di maqam ada Masjidil Haram seluruhnya. Wa qad fassara ba'dul ulama, telah menafsirkan oleh sebagian ulama, tinggal aminan. Aminan artinya amina ala nafsi wa mali, aman terhadap dirinya dan hartanya. Berkata Qadhi Abu Ya'la, lafzuhu lafzul khabar wa ma'nahu al-amru. Lafaznya khabar tapi maknanya amar. Khabariyatul lafzi insya'iya makna. Takdirnya adalah wa man dakhalahu fa aminuhu. Siapa saja yang masuk ke Makkah, buat aman oleh kalian akannya. Jangan buat ganggu, jaga kerusuhan. Gak usah berdesak-desakan untuk mencium Hajarul Aswad. Gak usah juga cocok dengan polisi haram. Petugas bilang gak boleh, pergi di situ, sahabat dan kalian. Tapi bikin kesal juga. Baru saja masuk Raudhah udah capek ngantri panjang, pas baru masuk dari usir. Itu memang kacau. Wa qad fassara ba'dul ulama, sungguh menafsirkan oleh sebagian ulama akan aman dengan sesungguhnya yang dimaksud dari aman adalah aman dari azab di akhirat. Jadi orang datang ke Makkah menunaikan ibadah haji dan umrah, aman azab akhirat. Itu penafsirannya. Diriwayatkan dalam hal ini akan asar. Jadi penafsiran sahabat. Wala mani'an min iradil umum, tidak juga ada penghalang daripada maksud umum. Aman dunia, aman akhirat dari azab Allah. Sabila, man istata'a ilaihi sabila. Sabila itu artinya istita'atus sabil ila syai', kesanggupan berjalan menuju sesuatu. Artinya imkan wusul ilaihi, mungkin sampai ke sana. Sungguh ditafsirkan istita'ah itu mungkin sampai ke sana, mampu untuk sampai dengan milkiz zat, memiliki perbekalan. Warahila, punya kendaraan, sebagaimana hadis sahih. Ada ke sana dengan sepeda ontel, ada pakai sepeda motor, ada pakai mobil, ada jalan kaki. Yang penting mampu sampai ke situ. Tapi justru yang pakai sepeda motor itu lebih mahal biayanya daripada pakai pesawat. Sepeda motor. Biar mudah, hemat waktu, pakai pesawat saja.
apalagi hari ini sudah dibuka umroh mandiri. Umroh mandiri, cukup beli tiket PP, kemudian dapat visa umroh, berangkat sendiri. Kalau umroh pakai travel yang paling murah itu 25 juta, kalau umroh mandiri bisa 10 juta. Nah, lebih baik umroh mandiri, visanya 3 bulan. Nah, sebulan Makkah, sebulan Madinah, kemudian naik mobil pergi ke Yaman. Dandan sebulan. Laki-laki kareh sudah berangkat mah. Terlambat makan aman. Nah, tidur di teras masjid oke. Makan roti Arab bisa, makan daging unta aman. Tapi kalau bawa sama orang tua nanti nggak aman. Itu ibu-ibu susah urusannya. Umroh mandiri saja. Tanya-tanya informasinya. Ada pesawat yang tipe ekonomi dan sangat ekonomi, diri misalnya, bisa aja naik situ. Dia murah tiket. Diri aja datang pesawat, sama ada Hercules, ada tempat duduknya. Berdiri nggak lama kan, cuma 20 jam. Nah, itu maknanya manis atau ilaihi sabila. Nah, kalau haji dibuka mandiri itu, itu lebih keren lagi. Tapi haji pemerintah nggak mau, maka hilang pemasukannya. Tapi kalau umroh dibuka, bukan pemerintah yang rugi, travel. Kapan berangkat? Tak bawa peralatan tertelur. Batin sudes. Nah, biar jadi syafi'i dia. Mana ijmali? Bayan Allah Azza wa Jalla menjelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan posisi ini bait, yaitu Baitul Haram. Wa addada mazayahu, menghitung ya Allah akan kelebihan, keunggulannya Baitul Haram, wa fadailahu, dan kelebihan-kelebihannya. Bahwa awlu baitin min buyutil ibadah, maka dianya Baitullahil Haram awal rumah dari rumah-rumah ibadah, wudi'a, yang diletakkan ma'badan linnas, sebagai tempat ibadah bagi manusia. Banahu Ibrahimu wa waladuh, membangun akannya Baitullahil Haram oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam, liyakuna masabatan linnasi wa amna, supaya ada itu masabah, tempat tetap bagi manusia dan tempat aman. Summa banal Masjidil Aqsa, kemudian membangun Nabi Ibrahim akan Masjidil Aqsa. Ba'da dzalika, setelah demikian membangun Ka'bah. Ba'da kurunin, setelah beberapa kurun yang membangun akannya Masjidil Aqsa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi awalnya Nabi Sulaiman bangun dulu, kemudian beberapa kurun setelahnya dibangun Nabi Ibrahim. Baitul Atiq, maka Baitul Atiq yaitu Ka'bah, wa awalu kiblat,
dia awal kiblat umat Islam. Wa awwalu ma'bad, awal tempat ibadah yang ada di muka bumi secara umum, ala wajhil itlaq, secara umum. Falaysa fil ardi mawdi'un banahul anbiya, maka tidak ada di muka bumi sebuah tempat yang membangun akannya oleh para nabi aqdama min, yang lebih duluan daripada Baitullahil Haram. Wa qad addadallahu min mazaya hadzal bait, sungguh telah menghitung oleh Allah dari keunggulan-keunggulan ini bait, ma yastahiqu tafdilahu, sesuatu yang berhak akan mengunggulkannya, sesuatu yang menyebabkan berhak sesuatu akan mengunggulkannya Ka'bah atas seluruh masjid dan seluruh tempat ibadah. Dan umrah ke Eropa, mau dipanggil oleh tanah Eropa, enggak dipanggil oleh tanah Eropa, umrahnya, hajinya tetap ke Baitullahil Haram. Ada pengikut Abaus. Ke Cina sudah, ke Eropa sudah, kemana-mana sudah, ke Makkah belum pernah. Kamu Muslim? Muslim. Itu pengikut Abaus. Ke Makkah dulu, baru ke negara lain. Wa fawqa dzalik, dan setelah demikian, fa inna Allah azza wa jalla khassahu, ala jami'il masajid, di atas seluruh masjid dan tempat ibadah, bahwa awal masjid, dia adalah awal masjid, dia awal kiblat para nabi, dia adalah baladul amin, dia adalah baladul istiqrar, tempat tetap. Wa fi ayatul bayinat, padanya ada tanda-tanda yang nyata, Safa, Marwah, Zamzam, Hatim, incuran emas, Mizab, Hatim dah berarti Mizab, incuran emas, Hatim juga dia. Wal Hijir, wa Hajarul Aswad, dan maqam Nabi Ibrahim. Hatim, Multazam, Hajarul Aswad yang pintu. Hatim kayaknya Hajarul Aswad dengan maqam. Coba lihat. Wa fawqa dzalik, di atas demikian, maka sesungguhnya Allah SWT azza wa jalla khassahu, tembok Ka'bah, tembok Ka'bah, tembok Ka'bah. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla khassahu, mengistimewakan ya Allah akannya Baitullahil Haram bi khassa'isa, dengan beberapa keistimewaan yang lain. Faja'alahu markazal hidayah, menjadikan ya Allah akannya Baitullahil Haram markaz hidayah, markaz nur. Karena kita enggak bisa sampai ke situ, maka kita ambil nurnya dengan membaca surah Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, supaya nur di Makkah itu sampai ke rumah kita, ke kampung kita, ke dada kita. Dan mewajibkan ya Allah akan haji kepadanya, mendatangi akannya Baitullahil Haram oleh manusia dari seluruh penjuru dunia, yashhadu manafi'a lahum, supaya menyaksikan mereka manfaat-manfaat buat mereka, wa yazkuru ismallah, dan mereka mengingat nama Allah pada hari-hari maklumat, yaitu hari-hari di Mina, itu ayyamin maklumat namanya. Afala yakfi burhanan ala syarafi hadzal bait,
Apakah belum cukup hal-hal tersebut sebagai bukti atas mulianya ni Baitullahil Haram wa ahqiyatih, dan lebih berhaknya dia untuk dimuliakan, lebih berhaknya dia ayakuna qiblatan lil muslimin, bahwa ada yaitu kiblat bagi kaum muslimin. Ini harus dipahami oleh orang-orang anti Arab. Nah, orang-orang anti Arab benci dengan semua berbau Arab. Arab dengan seluruh keterbatasannya itu tidak memberikan pengaruh takzim kita kepada Baitullahil Haram secara khusus. Puasa nggak mau ke Makkah, Imam Wahabi, takkan tercemarkan kemuliaan Ka'bah dan Makkah itu gara-gara Wahabi itu, karena saking tingginya kemuliaannya. Sabab nuzul menyebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau daripada Imam Mujahid, sesungguhnya Imam Mujahid pernah berkata, tafakharan musliman wal yahud, saling membangga-banggakan oleh muslim dan Yahudi. Berkata Yahudi, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis afdalu, lebih baik, lebih besar dari Ka'bah, karena ada tempat hijrahnya para nabi. Nah, termasuk Nabi Muhammad juga di situ hijrahnya, perginya. Dan pada bumi yang muqaddasah, berkata kaum muslimin, oh enggak, tetapi Ka'bah lebih afdal. Nah, karena perdebatan tersebut Allah turunkanlah ayat tadi untuk membenarkan kaum muslimin. Wajhul irtibat bil ayatis sabiqah, jalan kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kanatil ayat min awali surah Ali Imran, adalah ayat-ayat dari awal surah Ali Imran ila huna, sampai ke sini, fi taqridid dalail dalati ala nubuwwati Muhammadin, di dalam menetapkan dalil-dalil yang menunjukkan ia dalil atas kenabian Nabi Muhammad SAW, serta isbatil wahdaniyah, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad tabi'a dzalika mahajjatu ahli kitab, sungguh mengiringi akan demikian oleh mahajjah tempat berdebat, perdebatan ahli kitab dan dahdu syibihim, coba lihat dahdi, menolak, membantah. Sungguh mengiringi akan demikian oleh mahajjah, mendebat ahli kitab dan membantah syubhat mereka. Berarti subuhihim jamak pada syubhat. Wa tafnid fanada tamfadu, fanada beda dengan nafida habis, fanada depan, fanada
mendustakan sesuatu yang mereka ciptakan akannya. Istahdasuhu, mendustakan sesuatu yang mereka ciptakan akannya di dalam agama mereka dari perkara bid'ah wa ahwa, dan unsur nafsu, ajaran unsur nafsu, ma anzalallahu bihi min sultan, yang tidak menurunkan oleh Allah dengannya daripada keterangan. Itu ayat sebelumnya dari Ali Imran. Nah, sampai ke bagian setelahnya, amma hadil ayat, adapun ini ayat dari firman Allah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil, mulai dari sana, faqad ja'at, maka sungguh datang ia ayat untuk menolak syubhatain, dua syubhat, min syibahil yahud, dari perkara-perkara syubhat yang dibuat oleh Yahudi, allati kanu yusirunaha, syubhat-syubhat yang adalah mereka itu menyebar luaskan mereka akannya syubhat untuk merusak akidah-akidah masyarakat. Syubhat pertama, innahum qalu li nabiyillah, sesungguhnya mereka pernah berkata kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, innaka tadda'i annaka ala millati Ibrahim, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengaku-ngaku sesungguhnya kamu ada di atas ajaran Nabi Ibrahim. Fakaifa ta'kulu luhumal ibil, bagaimana kamu memakan daging unta, wa albanaha, dan susunya, ma'a anna zalika kana haraman fi dini Ibrahim, beserta sesungguhnya demikian demikian itu haram pada agama Nabi Ibrahim. Nah, ini syubhat yang dicetuskan oleh bangsa Yahudi untuk merongrong keyakinan manusia. Bagaimana Muhammad itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu tidak menghalalkan makan unta dan dagingnya dan susunya, tapi Muhammad makan yang pengikutnya. Itu namanya syubhat. Nah, syubhat-syubhat ini juga yang dipakai oleh Wahabi Salafi di dalam merusak kaum muslimin. Syubhat terbaru adalah mereka mengatakan Wahabi itu memang tercela, tapi Wahabi bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Wahabi yang dari mana tuh? Dari Yaman. Nah, bukan Wahab. Ada juga namanya, memang ada sejarah mengatakan demikian. Itu yang dicela, itu yang sesat, bukan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Itu katanya. Itu syubhat. Mereka mengatakan zikir berjamaah, ngakunya mazhab Imam Syafi'i. Dalam Al-Ulum dikatakan Imam Syafi'i itu zikirnya sir. Nah, itu syubhat juga. Oh iya, itu kita enggak Syafi'i ini. Ini dakwah-dakwah syubhat seperti itu perlu dikantor. Nah, supaya jangan merasa benar. Takutnya nanti masyarakat terpedaya. Nah, sistem dakwah seperti itu metode Yahudi. Faqad istahalta ma kana muharraman alaih, maka sungguh kamu telah menghalalkan sesuatu yang ada yang haram kepada Nabi Ibrahim. Falasta bimusaddiqillah, berarti tidaklah kamu itu membenarkan Nabi Ibrahim. Wala muwafiqillah, tidaklah kamu sesuai dengan Nabi Ibrahim fiddin, dalam beragama. Walaysa laka an taqula, tidak boleh bagi kamu berkata innaka ulan nasibi, sesungguhnya kamu orang yang paling layak manusia dengan Nabi Ibrahim. Faradallahu azza wa jalla alaihim, maka membantah oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka dengan ucapan kullut ta'ami kana halal, bi anna kullat ta'ami kana halalan li Israil wa li dzurriyyati.
Dengan sesungguhnya setiap makanan ada yaitu halal bagi Bani Israel dan keturunannya. Dengan firman Allah yang bermula kulut ta'am maka halal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurat. Nah, jadi awal makanan itu halal, cuman Israel yang mengharamkan ke dirinya. Berarti bukan ajaran Nabi Ibrahim itu, tapi ajaran anak cucunya lewat Nabi Isa, bukan lewat Nabi Ismail. Sebab kedua, adapun sebab kedua, allati asarul Yahud, yang mengembangkan, yang menyebarluaskan akannya sebab oleh bangsa Yahudi, fahiyah, dia adalah hinnama huwilat ka kiblatu, ketika dipindahkan akan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah. Faqad ta'ana al-yahudu, maka sungguh menskreditkan oleh bangsa Yahudi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takhadhu min hadzal ta'wil zari'atan li inkari risalati, menjadikan mereka akan ini pemindahan Ka'bah zari'ah sebagai alasan pengantar untuk mengingkari risalahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Wa tashkika nasi fil Islam, dan menanamkan keraguan-raguan kepada manusia tentang ajaran Islam. Wa qalu, mereka katakan, inna Baitul Maqdis afdalu minal Ka'bah, Baitul Maqdis lebih baik pada Ka'bah, lebih berhak untuk dijadikan kiblat. Bahwa qad wudi'a qablaha, dianya Baitul Maqdis sungguh diletakkan sebelum Ka'bah. Dia adalah tanah mahsyar. Masa nanti terjadinya di situ. Dan seluruh para nabi dari keturunan Nabi Isa kanu yu'azzimuna, adalah mereka mengagungkan akannya Baitul Maqdis, mereka solat ke Baitul Maqdis. Walau kunta ya Muhammad ala ma kanu alaih, kalau adalah engkau wahai Muhammad di atas sesuatu, di atas ajaran yang ada mereka tersebut di atasnya, la azzamta ma azzamu, sungguh kamu akan mengagungkan sesuatu yang mereka agungkan. Maka menolak oleh Allah SWT akan sebab mereka dengan ini ayat, inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu sama membodoh-bodohi, mentang-mentang kita belum belajar. Nah, dibodoh-bodohi oleh mereka yang sudah lama belajar. Karena bangsa Yahudi sudah lama baca kitab, mulai pada Taurat sampai kepada Injil sampai pada Zabur. Jadi informasi-informasi agama dia lengkap punya. Lalu datanglah umat Islam yang baru menerima Quran secara bertahap, belum menerima semuanya, dibodoh-bodohi termasuk Nabi. Nah, itu taktik daripada Yahudi. Nah, itulah penyebabnya kenapa banyak masyarakat yang terdoktrin dengan ajaran-ajaran baru, karena metodenya membodoh-bodohi. Apa kata metode itu? Mengklaim secara pasti nggak ada dalilnya. Nah, nggak sahih, dhaif, maudhu', nggak ada dalilnya. Belum lagi baca bilang nggak ada dalilnya. Nah, suruh baca nama kitab saja yang dikarang pun nggak tahu dia. Nah, aneh. Dulu saya jumpa orang itu, kalau nggak salah dia masyarakat awam saja. Sekarang jumpa ada kayak lebih alim pada Imam Syafi'i. Mana dia belajar secepat itu? Nah, kok bisa berubah begitu? Kayak 15 menit atau ikut tafsir. Intisari tafsir. Intisari pertama, hikmah memilih Baitul Atiq untuk faridatul hajj, kewajiban haji.
itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'alahu itu menjadikan ya Allah akannya Baitul Atiq sebagai kiblat bagi ahli tauhid, wa aqama bina'ahu menegakkan ya Allah akan bangunannya, wa syayyada da'imahu maaf wa aqama bina'ahu wa syayyada da'imahu abul anbiya menegakkan akan bangunannya syayyada artinya wa syayyada da'imahu oleh abul anbiya Nabi Ibrahim Khalil alaihissalam, wa huwa awalul masajid ala itlaq, dan dia Baitul Atiq adalah awal dari seluruh masjid secara mutlak, secara umum. Falaisa sama ma'bad aqdam min, maka tidak ada di sana tempat ibadah yang lebih duluan daripada Baitul Atiq. Wa huwa yuqabilul Baitul Ma'mur, dianya Baitul Atiq itu sejajar ia dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Mendirikan atau membangun? Oh, sama. Mendirikan dan membangun akan da'imahu, bangunannya berarti sama artinya oleh Abul Anbiya. Baitul Atiqu matafu ahli ardi, Baitul Atiq adalah tempat tawaf penduduk bumi, sementara Baitul Ma'mur tempat tawaf ahli sama. Intisari nomor 2, berkata Imam Fakhrul Razi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Amarul Khalil telah memerintahkan ya Allah sang Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam bi imarati hadzal bait, dengan membangun ini Ka'bah. Fa'amara fa'amiru wallahu rabbul alamin, maka yang memerintahkan adalah Allah Rabbul Alamin. Wa muballigh, yang menyampaikan adalah Nabi Jibril alaihissalam. Oleh hadza qila, karena ini dikatakan laisa fil alam bina'un asyraqu minal Ka'bah, tidak ada di seluruh alam bangunan yang lebih mulia dari Ka'bah. Fal amir wal malikul jalil, maka yang memerintah dialah al malikul jalil, raja yang agung, wal muhandis Jibril. Nah, insinyurnya Nabi malaikat Jibril. Insinyur bangunan Ka'bah itu malaikat Jibril. Al-Bani, yang bangun Al-Khalil, muridnya Ismail alaihissalam. Nah, begitu. Jadi proyek itu ditugaskan oleh Allah, desain bangunan malaikat Jibril desain. Nah, bagaimana bentuknya? Yang melakukan bangunan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam, santrinya Nabi Ismail. Nah, itulah bangunan yang paling mulia. Intisari nomor 3, min mazayil bait al-atiq, di antara kelebihan-kelebihan Baitul Atiq itu zalikal amnul ladzi ja'alallahu fi, demikian kelebihan keamanan yang menjadikan akannya keamanan oleh Allah padanya Baitul Atiq, dan demikian dengan keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkata ya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina, wahai Tuhanku jadikanlah ini akan negeri yang aman. Wa qad kana an-nasu yatakhattafuna min atrafil ardi, sungguh adalah manusia itu berbondong-bondong mereka dari seluruh sudut-sudut bumi.
dan ahli Makkah itu dalam keamanan dan istiqrar tetap. Sungguh imtannallahu ta'ala alaihim biqaulih yatakhattafun nas. Coba lihat khatafah. Khatafah dihancurkan, dibimbangkan, merenggut, merenggut, apa? merenggut, Merenggut, merampas. merampas. Sungguh memberi nikmat oleh Allah di atas mereka. Sungguh adalah manusia yang takhattafun, dirampas mereka, diambil hartanya, diambil kekayaannya dari seluruh ujung-ujung negeri, sementara penduduk Makkah berada dalam aman dan istiqrar tetap. Wa qad imtanna, sungguh memberi nikmat oleh Allah di atas mereka dengan firman-Nya, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, adakah tidak melihat mereka sesungguhnya kami jadikan akan haram yang aman, padahal direnggut, dirampok akan manusia dari sekeliling mereka. Negeri-negeri sekeliling dirampok, tapi Makkah aman. Bahkan ketika mau dihancurkan pun nggak mampu tentara masuk ke dalam lokasi tersebut. Karena ini berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau zafirtu fihi biqatilil Khattab lama massatu hatta yakhruja." Nah, jikalau aku menguasai padanya Makkah dengan membunuh orang yang membunuh Khattab, qatilul Khattab, orang membunuh bapak saya, lama masastuhu, sungguh tidak aku akan menyentuhnya. Walaupun aku bisa menangkap orang membunuh bapakku di Makkah, aku gak apa-apa ini sampai dia akan keluar darinya. Intisari nomor 4 berkata Allama Abu Sa'ud Budi'an, wa man kafara maudi'u man la yahujja. Orang kafir itu tempat budi'an. Wa man kafara maudi'u man la yahujja, takidan liwujubi wastabdidan ala tariki. Diletakkan wudi'an, diletakkan kata-kata waman kafara. Ada pada ayat tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila waman kafara. Diletakkan kata-kata waman kafara tersebut pada tempat man lam yahujjah, orang yang tidak haji. Seharusnya kalimatnya di sana adalah wa man lam yahujja fa innallaha waliyyun 'anil 'alamin. Tapi diganti dengan wa man kafara, takidan liwujubi, untuk menekankan wajibnya haji, wa tasdidan ala tariki, mengancam atas orang meninggalkannya haji. Oleh karena itu berkatalah Nabi SAW, man mata wa lam yahujja, siapa saja meninggal dunia dan dia belum haji, falyamut, maka hendaklah dia mati, insya'a yahudiyan, kalau dia mau silakan mati Yahudi atau Nasrani. Karena Allah katakan wa man kafara, orang enggak haji itu dikatakan kufur. Walau qad hazzatil ayatul karimah min fununil itibarat, sungguh telah memenuhi oleh ayat-ayat yang mulia daripada funun,
berbagai macam iktibarat, pelajaran-pelajaran mu'arrabah an kamalil i'tina bi amril haji, min funul i'tibarat, daripada funun berbagai macam i'tibarat, pelajaran-pelajaran al-mu'arribah yang memberi pelajaran, ia pelajaran an kamalil i'tina, daripada sempurna mengutamakan urusan haji atau perintah haji, dan tasdid, ancaman atas orang meninggalkannya, mala mazida alih, sesuatu yang tidak ditambahkan di atasnya. Haitsu, ketika awsarat atau usirat sigatul khabar dalla ala tahqiq, diutamakan sigat khabar yang menunjukkan kepada pasti, lalu dinampakkan pada bentuk jumlah ismiyah yang menunjukkan alas sabat, di atas tetap dan istimrar. Jadi kalau dipelajari di segi bahasa, kalimat haji itu digunakan dengan bahasa isim, jumlah ismiyah yang menunjukkan alas sabat dan istimrar. Nah, walillahi ala nasi hijjul baiti, itu jumlah mubtada khabar ismiyah. Ismiyah, kenapa tidak menggunakan wazan fi'il? Karena fi'il berwaktu. Kalau diberikan wazan ismiyah, jumlah ismiyah itu menunjukkan bahasanya itu tetap dan berkelanjutan, enggak ada perubahan. Ala wajhin, di atas cara yang memberi faedah, sesungguhnya itu adalah hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala fi zimamin nas, dalam tanggung jawab manusia. Lam fikaka lahum an adai, tidak ada infikak, cara melepaskan diri bagi mereka dari menunaikannya dan keluar daripada janjinya, uhdatihi, atau kewajibannya. Wasalaka bihim maslakat tahmim, summa takhsis wal ibham, summa tabyin wal ijmal. Kemudian salaka bihim, menempuh ya Allah dengan mereka akan jalan umum, yaitu wa 'alan nasi hijjul baiti. Kemudian baru takhsis, man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ibham, menyamarkan. Kemudian baru tabyin dan ijma, diglobalkan, baru dimutlakkan atau dimuqayyadkan. Nah, itu sudut pandang penekanan haji betul-betul wajib daripada bahasa yang digunakan, yaitu jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillah.